Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat YouTube sekalian yang berbahagia, Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus memberikan nikmat kepada kita, baik yang zahir maupun yang batin, sehingga kita tetap bisa beribadah, beraktivitas, ya, sehingga kita adalah orang-orang yang Alhamdulillah insya Allah dalam ketaatan kepada Allah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan kita selalu mengikuti, meneladani apa yang kita lakukan, kita contohkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita adalah orang-orang yang akan nanti diakui sebagai umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Sahabat YouTube sekalian, Alhamdulillah senang sekali sore hari ini di tanggal 12 ya, 12 April 2020 kita bisa bersua kembali meskipun tetap dalam keadaan yang stay at home. Kita masih tetap berada di rumah kita masing-masing. Ini adalah tempat teraman untuk kita saat ini dari penyebaran virus corona. Maka kita jaga diri kita, keluarga kita dari bahaya ini. Semoga nanti ketika virus corona sudah pergi, hilang masa inkubasi, kita tetap selamat dalam keadaan perlindungan Allah. Amin Allahumma amin. Sahabat YouTube sekalian, pada sore hari ini ada satu ayat yang menarik sekali untuk kita bahas karena menceritakan tentang bagaimana pembunuhan pertama kali terjadi di muka bumi ini dan siapa orang yang pertama kali mati kala itu. Nah, ini adalah luar biasa karena menceritakan bagaimana kesedihannya, bagaimana penyesalan yang mendalam kala itu. Mari kita langsung surah Al-Maidah ayat 30. Ya, sahabat YouTube sekalian, ini adalah surah Al-Baqarah ayat ke-31. Ya, mari kita baca terlebih dahulu, kemudian kita pelajari bersama bagaimana kandungan kisah yang luar biasa, kisah Qur'ani pada sore hari ini. Kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faba'athallahu ghuraban yabhathu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi. Qala ya wailata a'jaztu an akuna mithla hadzal ghurabi fa uwariya sawata akhi fa asbaha minan nadimin. Shadaqallahul azim. Allah menceritakan kepada kita dalam surah Al-Maidah ayat 31 ini, setelah Qabil membunuh Habil, karena saat itu sesuai keputusan dari Allah yang disampaikan kepada Nabiullah Adam alaihissalam bahwasannya pernikahan antara Qabil ya itu dijodohkan dengan Labuda, sedangkan yang Habil akan menikah dengan saudara kembarnya Qabil yaitu Ikrimah. Ya, sedangkan Qabil tidak menerima keputusan itu karena merasa bahwasannya dia tidak pantas untuk bersanding dengan Labuda. Ya, Qabil menginginkan agar tetap menikah dengan saudara kembarnya sendiri, yaitu Ikrimah. Nah, saat itu Habil sebenarnya tidak melakukan perlawanan ketika Allah menyuruh kepada keduanya agar memberikan pengorbanan, yaitu berkurban, dan siapa yang kurbannya nanti akan diterima oleh Allah, maka dialah adalah orang-orang yang akan dipilih oleh Allah untuk menikah dengan Ikrimah. Saat itu Qabil adalah peternak dan mereka memiliki Qabil adalah seorang petani gandum, maka Qabil mengorbankan gandumnya. Tapi sayangnya bukan gandum yang bagus yang dikorbankan, tapi kan gandum yang dipilih, yang kempes-kempes, gandum yang gandum yang bukan gandum pilihan. Ya. Sedangkan Habil adalah seorang peternak. Ketika akan berkorban memilih ternaknya yang paling bagus.
Ya, dombanya yang paling gemuk yang dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika keduanya sudah meletakkan di tanah lapang, lalu kemudian Allah memerintahkan kepada petir untuk membelah langit, kemudian turun petir tadi menyambar salah satu korban. Ternyata yang hilang saat itu adalah dombanya, Habil yang diambil kurbannya. Sedangkan gandumnya Habil, gandumnya Kobil tetap utuh di tanah lapang itu. Itu menandakan bahwa kurbannya kala itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya Habil benar-benar mengambil pikiran pendek, kemudian diberi semangat oleh setan untuk melakukan kejahatan, yaitu pembunuhan kepada saudaranya. Dan disitulah yang terjadi. Dengan mengambil batu, Kobil memukul dengan batu itu kepada kepala Habil sehingga jatuh tersungkur mati. Dan itulah manusia pertama yang mati. Ayat-ayat yang ada di atasnya ini adalah yang menceritakan peristiwa itu tadi yang saya ceritakan. Setelah Habil tidak bernyawa lagi, tidak bernafas lagi, barulah menyesal. Kobil kemudian membungkus mayat saudaranya tadi itu dengan rerumputan, dibawa kemari. Ada yang mengatakan sampai 1 tahun digendong ke sana kemari, ada yang mengatakan lebih dari 1 tahun. Tidak tahu apa yang harus akan dilakukan kepada mayat saudaranya tadi itu. Kemanapun Kobil pergi, mayat Habil saudaranya yang meninggal, yang sudah mati dibunuh tadi itu, digendong ke sana kemari karena dia begitu sedih, begitu menyesal telah melakukan pembunuhan itu. Sampai 1 tahun kemudian, maka ba'asa mengutus Allah ghuraban, burung gagak. Jadi saat itu setelah 1 tahun berlalu, biasanya setiap tercium bau bangkai, maka Kobil kemudian mengganti dengan rumputan yang lain untuk membungkus jenazah dari adiknya sendiri, yaitu Habil yang dibunuhnya tadi. Saat itu ternyata aroma yang menusuk hidung bau bangkai tadi itu kemudian mengundang burung-burung gagak yang diutus oleh Allah untuk datang ke sana. Rombongan burung-burung gagak tadi beradu satu sama lain karena ingin segera menguasai, ingin segera memakan bangkai tadi itu. Tapi ternyata ada satu di antara burung gagak itu yang jatuh, terpatuk, tercakar oleh temannya. Jatuh, mati, dan disitulah ternyata ya berhasu menggali di dalam ardi bumi. Burung gagak tadi itu dengan cakarnya menggali-gali di dalam bumi, menggali-gali di dalam tanah. Untuk apa? Supaya yuriyahu, memperlihatkannya. Burung gagak tadi itu diperintahkan oleh Allah untuk memperlihatkan kepada Kobil yang masih terus menggendong jenazah adiknya, yaitu Habil tadi itu. Kaifa, bagaimana yuwari, mengubur sau'ata, mayat akhi, saudaranya. Sau'ata ini mayat akhi, saudaranya, yaitu Habil. Jadi saat itu Kobil dari kejauhan melihat apa yang dilakukan oleh gerombolan burung gagak tadi itu. Ternyata dia terus mematok, menggali, mencakar-cakar dengan cakarnya, dengan kakinya, yaitu bumi, tanah. Setelah dalam, kemudian ditarik tubuh gagak yang mati tadi itu, dimasukkan ke dalam lubang tadi, lalu dikubur, ditutup kembali dengan tanah yang sama, diinjak-injak. Dan saat itulah dia berkata, Kobil berkata, ya wailata, duhai celakanya aku, ajastu, apakah aku tidak melakukan bahwa aku adalah, aku tidak mampu, bahwa aku adalah mislah seperti hada ini, burung gagak. Jadi ternyata dalam hati Kobil bergumam, dia berkata, Kobil, ya, dia di sini adalah Kobil, ya wailata, duhai celakanya aku, apakah aku tidak mampu, aku apa enggak mampu, bahwa aku adalah mislah seperti ada ini, burung gagak. Masa aku enggak bisa seperti burung gagak itu yang menguburkan mayat temannya yang meninggal tadi itu. Famaka uwari, aku mengubur sawata, mayat akhi, saudaraku. Akhirnya Kobil pun terinspirasi dari yang dilakukan burung gagak tadi itu. Dia mulai menggali tanah karena Kobil adalah petani, profesinya seorang petani gandum. Maka dia kemudian menggali tanah, lalu dimasukkanlah ke dalam lubang itu
persis seperti yang dilakukan oleh huruf, oleh burung gagak. Famaka asbaha, dia menjadi min dari nadimin, orang-orang yang menyesal. Barulah kemudian setelah tidak lagi kelihatan jenazahnya, baru dia menyesal. Qabil menyesal karena telah membunuh saudaranya sendiri, yaitu Habil, karena ingin memperebutkan Ikrimah. Ya, sahabat hidup sekalian, luar biasa. Allah detail sekali menceritakan bagaimana peristiwa pembunuhan itu hingga akhirnya menyesallah Qabil ketika saudaranya Habil sudah tidak lagi kelihatan di bumi setelah dikubur di dalam tanah. Maka kita perlu belajar sore hari ini kepada burung gagak tadi itu. Burung gagak saja memiliki solidaritas yang luar biasa. Tidak memakan bangkai saudaranya sendiri. Tidak tega melihat bangkai saudaranya, jenazah saudaranya berada di dalam tanah, di luar tanah, tidak segera dikubur. Burung gagak tidak sanggup melihat itu, menguburnya. Maka hari ini ketika ada saudara kita, teman kita, kerabat kita, ya, mereka karena corona kemudian meninggal, dan kemudian ketika akan dimakamkan ternyata harus betapa sulitnya, ditolak di sana di sini. Ini menjadi pertanyaan bagi kita. Apakah yang kita lakukan ini benar atau justru melanggar syariat Islam? Bukankah ketika seseorang meninggal kita harus menyegerakannya? Apalagi mereka yang sakit kena wabah lalu meninggal. Maka insya Allah asalkan dia beriman dan sabar, maka akan digolongkan oleh Allah sebagai orang-orang yang syahid di jalannya. Malaikat menantinya, tapi ternyata jenazahnya masih tergantung, jenazahnya masih tertahan oleh sikap-sikap kita yang menolak penguburan. Mari kita renungkan sahabat sekalian, sudah saatnya kita berdewasa. Asalkan diurus jenazah itu sesuai dengan SOP, lalu dikuburkan dengan penuh kehati-hatian, dengan kedalaman 3 meter, kemudian dilapisi dengan plastik, kemudian ditutup lagi dengan papan, dengan tanah. Maka insya Allah akan mengangkat virus-virus yang ada di dalam mayat itu dan tidak akan menulari sekitarnya. Ketika sudah kubur anak cucu Adam, maka saat itu sudah diangkat semuanya penyakit-penyakit itu. Maka mari kita berdewasa dalam beragama. Takut boleh, tapi tetap kita harus takut kepada Allah. Allah lah yang paling kita takutkan. Apabila kita menolak di sana sini, mereka yang ternyata harusnya segera bisa menghadap Allah, ditunggu oleh para malaikat karena termasuk golongan syuhada, harus tertahan oleh sikap kita yang tidak menghendaki pemakamannya, mungkin di area tempat tinggal kita, di area pemakaman yang menjadi pemakaman umum. Maka mari kita renungkan. Burung gagak saja tidak tega untuk melakukan itu, menyegerakan mengubur mayat saudaranya. Maka kita yang masih sehat harus mensyukuri nikmat sehat kita ini dengan cara menghormati mereka yang sudah terkena positif hingga meninggal. Mari kita hormat, kita doakan semoga tergolong orang yang sahih di jalan Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.